Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang memanfaatkan situasi down menjadi berkat yang berlimpah. Memanfaatkan situasi terpuruk menjadi momen untuk tumbuh sebagai pribadi yang berkualitas amazing. Nah, inspirasi ini saya dapatkan dari sebuah buku yang berjudul Memandang Bintang atau Lumpur. Buku ini bercerita tentang dua orang yang dipenjara, dua orang narapidana yang bercakap-cakap, berdiskusi di dalam penjara di balik jeruji. Yang satu, narapidana yang satu ini mengeluh terus, mengeluh tentang situasi penjara, mengeluh tentang orang-orang yang mengakibatkan dia masuk ke dalam penjara, mengeluh tentang perlakuan tidak adil, hukuman yang berat sebelah, bla bla bla, macam-macam yang dia keluhkan. Narapidana yang satu lain sekali. Dia selalu melihat yang positif, bagaimana dia bisa membantu temannya, membesarkan hatinya. Dia bisa menghibur temannya untuk bisa melalui hari-hari di penjara dengan lebih ringan. Bahkan dia mengajak temannya berdiskusi tentang nilai-nilai yang lebih tinggi. Tentang bagaimana bisa membuat narapidana yang lain merasa nyaman. Mengurangi perkelahian. Dan belajar sesuatu, meningkatkan kualitas yang baik, merefleksikan hidupnya, dan bagaimana bisa bertumbuh di dalam penjara. Dan yang menarik, kisah tentang memandang bintang atau lumpur itu ditulis oleh seorang narapidana. Dan tulisan itu menjadi sangat terkenal. Bahkan sang narapidana ini akhirnya sungguh-sungguh bisa membuat suasana penjara itu menjadi lebih nyaman. Tentu bukan mendorong orang supaya masuk penjara, bukan. Tetapi menerima situasi yang ada di penjara itu dan kemudian bagaimana berusaha supaya penjara menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan, untuk pertobatan. Dan di dalam kisahnya, narapidana itu bercerita ketika dia masuk ke dalam penjara untuk hari yang pertama, dia dalam situasi galau, bingung. Tapi kemudian dia mengambil keputusan. Dia mengatakan, saya akan mendefinisikan kembali siapa saya. Saya tidak akan mendefinisikan diri, memberi identitas diri saya sebagai narapidana. Tetapi saya adalah seorang yang sedang menjalankan misi. Jadi dia merasa atau mendefinisikan dirinya, memberi dirinya identitas bukan sebagai orang yang sedang menjalani hukuman, tetapi orang yang sedang menjalankan misi. Misinya apa? Membuat penjara itu menjadi tempat pendidikan, tempat belajar, menjadi pribadi lebih baik. Itu nilai yang dia perjuangkan. Dan karena itu ketika dia masuk, sipir penjaranya heran. Sipir penjaranya berbisik-bisik dengan dia. Apakah engkau sedang menjalankan misi penyamaran? Dan dia tertawa. Tentu tidak. Saya memang sungguh-sungguh menjalankan ini sebagai misi saya. Nah, kemudian memang dia berhasil. Dia bisa mengubah narapidana yang ganas, galak, kejam, mulai berpikir tentang hidup yang lebih baik. Mengajak mereka berefleksi, berdoa bahkan, dan melihat apa yang bisa dibuat yang membuat dirinya menjadi lebih baik dan bisa menjalani masa tahanan itu dengan lebih nyaman. Bahkan sekarang dia dipanggil kemana-mana untuk memberikan sharing, seminar, pengalaman tentang bagaimana mengubah situasi terpuruk menjadi situasi berkat. Menarik sekali, kita bisa belajar dari tokoh ini. Dan memang benar, ada 3 hal yang bisa membantu kita
untuk bisa menjadi the best version of ourselves. Kita bisa menjadi pribadi terbaik versi kita. 3 unsur penting yang merupakan pilar untuk pertumbuhan menjadi pribadi yang terbaik adalah pertama, identitas. Identitasnya harus jelas. Yang kedua adalah nilai yang diperjuangkan. Dan yang ketiga adalah tindakan yang kita ambil. Kalau ketiga hal ini konsisten, maka kita akan menemukan hidup yang bermakna. Contoh tadi adalah dia mendefinisikan kembali. Dia tidak mau menggambarkan, mendefinisikan dirinya sebagai narapidana, tetapi orang yang sedang menjalankan misi. Nilai yang diperjuangkan adalah menjadikan penjara itu sebagai tempat belajar, bertumbuh sebagai pribadi. Yang dilakukan adalah mengajak refleksi, belajar, berdiskusi, dan banyak hal yang positif yang lain. Karena memang identitas itu menentukan pilihan. Mungkin contoh sederhananya begini. Kalau kita vegetarian, itu identitas kita. Maka kalau kita pergi ke restoran, kita milih. Apakah restoran itu restoran vegetarian atau tidak? Nah, itu menentukan pilihan. Kalau memang tidak ada, terpaksa di restoran umum, dia bisa milih menu yang kira-kira sayuran, tidak ada dagingnya, dia bisa milih. Karena identitas menentukan pilihan. Dan kalau keliru, dia mudah kembali, karena dia mempunyai pilar yang jelas. Dan memang benar, hidup ini kalau tidak direncanakan, akan menjadi sulit. Kebahagiaan, sukses, kebijaksanaan itu berdasarkan perencanaan, bukan terjadi begitu saja. Namun sayang kebanyakan di antara kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan 3 pilar ini untuk bertumbuh. Dan seringkali kemudian stuck, terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan dan tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kalau kita memperhatikan ketiga unsur ini, kita bisa mendefinisikan kembali kalau keliru. Kita kemudian bisa menjatuhkan pilihan-pilihan yang tepat dan bisa menyusun tata nilai yang benar. Namun banyak yang kemudian mengeluh seperti ini. Kenapa ya saya sakit? Kenapa ya Tuhan tidak adil, membiarkan saya sakit, tidak melindungi saya? Tapi kemudian ketika diteliti, dia ini hobinya makan nasi, pagi, siang, malam makan nasi. Sayurnya yang enak-enak, babi panggang, cukyok, kue tiaw, goreng, macam-macam. Bahkan malam pun masih makan. Lalu ternyata tidurnya tidak teratur. Kadang-kadang tidur larut malam, jam 12 malam, bahkan jam 1 pagi baru tidur. Tidak pernah olahraga. Dan kemudian mengharapkan hidupnya sehat, badannya fit, sehat. Sungguh-sungguh luar biasa, top form. Saya rasa tidak tepat. Bahkan kemudian menyalahkan Tuhan ketika sakit. Menurut saya ada sesuatu yang salah. Ini seperti ibu-ibu yang cita-citanya langsing, tapi hobinya kuliner. Dan banyak yang seperti itu dalam bidang lain juga. Ada yang ingin menemukan kebahagiaan, tapi dari barang-barang bermerek. Jadi kalau punya barang bermerek, dia bisa bahagia. Ya salah, kita ini ciptaan yang paling tinggi. Yang pertama, ciptaan pertama itu yang materi. Benda-benda, batu, ya kan, mineral. Ada dalam diri kita itu, mineral, vitamin, ada. Kalsium, itu ada dalam diri kita. Tingkat pertama, benda materi. Lalu benda hidup, kuku, kulit, rambut yang bertumbuh. Ya, seperti pohon, itu bertumbuh. Biologis. Kemudian psikologis. Ya. Perasaan, emosi, marah, ya, takut, itu ada juga dalam binatang. Tahap yang ketiga. Tetapi kita melebihi itu. Rasional. Kita bisa sadar, bisa berefleksi, bisa berempati. Tingkatnya 4. Gitu. Materi, biologis, psikologis, rasional. Nah, kalau kita tingkat yang paling tinggi, mau menemukan sumber kebahagiaan dari yang paling bawah, materi, ya nggak bisa. Itu seperti sama saja, ibu-ibu yang bercita-cita kurus, tetapi hobinya kuliner. Sama dengan sahabat saya itu yang ingin punya badan fit, tapi makannya nasi sehari 4 kali, malam masih makan cukyok, ya nggak bisa.
Dan kalau kita tidak melihat antara identitas, tindakan kita, dan nilai yang kita perjuangkan, kita bisa stuck. Bisa stuck dalam relasi yang tidak baik, bisa terjebak dalam pekerjaan yang tidak menyenangkan, bisa kesal karena bos yang tidak kita sukai, bisa. Tapi kemudian kita menyalahkan orang lain karena kita tidak mempunyai metodologi untuk bisa bertumbuh. Kalau memang keliru atau salah, kalau kita mempunyai 3 soko guru ini, kita bisa meredefinisi lagi, mendefinisikan kembali. Seperti tokoh pertama yang kita ceritakan. Dia tidak mau mendefinisikan diri sebagai narapidana, tetapi orang yang sedang menjalankan misi. Dan dari situ kemudian bisa memperjuangkan nilai dan melakukan tindakan yang sesuai. Dan karena itu berhasil. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berjuang, menyadari, menerima kenyataan, dan kemudian mendefinisikan kembali identitas kita, supaya kita bisa memperjuangkan nilai-nilai yang sesuai dengan tindakan-tindakan yang konsisten. Kalau tidak, kita bisa terjebak. Jangan sampai kita mengeluh, waduh saya ini sudah memperjuangkan relasi dengan sangat luar biasa, investasi emosi, energi, waktu, dan berjuang sungguh-sungguh supaya relasinya ini bagus, tapi kenapa tidak bahagia? Nah kita tanya, relasinya dengan siapa? Nah kalau relasinya itu dengan suaminya orang lain, istrinya orang lain, ya enggak bisa. Sudah repot memperjuangkan relasi, relasinya salah. Nah, kita harus melihat identitas kita, kemudian nilai yang diperjuangkan, dan tindakan yang kita ambil. Kalau kita sesuai, konsisten, kita akan menemukan hidup yang bermakna. Bahkan ketika kita terpuruk, kita bisa menjadikan itu sebagai momen untuk bertumbuh. Kita sendiri mengenal ungkapan, pohon yang hebat dan keras itu adalah pohon yang tumbuh di tempat yang diterpa angin begitu kuat. Karena kemudian dia akan mengakar dan bertumbuh. Maka kita perlu merefleksikan hidup kita. Atau dalam bahasa sederhananya, merencanakan hidup kita. Karena hidup yang tidak direfleksikan, hidup yang tidak direncanakan adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Kata orang bijak seperti itu. Tuhan sendiri ingin kita bahagia, ingin menemani kita, supaya kita tahu apa yang memang perlu untuk damai sejahtera kita. Jangan sampai kita sendiri tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Jangan sampai Tuhan Yesus menangis seperti menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu sendiri. Sebagai murid Yesus, identitas kita jelas, yaitu murid Yesus. Nilai yang diperjuangkan apa? Kasih, pengorbanan, kerendahan hati. Tindakan yang harus kita buat apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Jelas. Kalau kita coba lihat ketiga unsur ini, ketiga pilar ini, kalau kita konsisten, kita akan sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang terberkati, yang bahagia, dan inspiratif. Tuhan memberkati.